Makanya bahasa Cinanya mah daek ke daek kudu daek gitu ya, mau nggak mau harus mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo sobat Pramansi, kembali lagi kita di sini di acara Ngobrol Inspirasi atau biasa kita sebut Ngopi. Pramansi berprestasi, Pramansi menginspirasi. Dalam 10 menit ke depan, saya Farda Mutedina akan memimpin sebuah podcast hari ini yang bertemakan kepramukaan di era serba teknologi. Siang ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat menginspirasi kita semua. Langsung saja mari kita sapa. Halo Kak Setia Pagi. Ya, juga Kak Fadila ya. Iya. Ya, seperti yang kita kenal di sini Kak Setia adalah selaku Wakabina Muda di Kuaran Cikarang Utara. Kelihatan dari aura dan jiwanya sangat muda sekali. Ya. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat senantiasa. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu baik ya. Amin. Kemudian kalau boleh tahu akhir-akhir ini kakak lagi sibuk di yang ada sekarang? Ya, untuk kegiatan di sekolah saya masih tetap mengajar ya, jadi saya di Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Al-Faikah, dan juga kegiatan-kegiatan lain masih berjalan di Pelatih Ranting, karena memang banyak sekali program-program yang kita jalankan sebagai Wakabina Muda di bawah ketua yang memang harus kewajiban dari program-program itu harus dijalankan dengan maksimal mungkin gitu ya. Wah, seperti kita tahu nih keren banget kan Kak Sabri ini. Nah maka dari itu kita dapat mengambil inspirasi dari beliau. Tak perlu berlama-lama, banyak kita membahas tentang kepramukaan di era serba teknologi. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang penting kakak mengenai tentang kepramukaan di era digitalisasi? Ya baik, terima kasih. Sebetulnya pramuka dan teknologi itu bukan sekarang aja. Pramuka itu berteknologi itu sudah dari dulu. Kenapa? Kita menggunakan kompas itu udah teknologi. Pramuka itu udah bisa menggunakan kompas, berarti itu udah teknologi. Terus juga pramuka sudah bisa menggunakan radio. Tahu radio telekomunikasi itu yang apa tuh? HT ya. HT itu bahasa Sunda bukan tuh? HT abdi gitu ya. HT gitu ya, yang telepon itu. Dan juga bekerja sama dengan Orari. Iya, organisasi radio amatir Republik Indonesia. Karena dari dulu pramuka udah bisa menggunakan itu. Sebab yang lain, sementara organisasi yang lain belum bisa menggunakan itu, pramuka sudah terlebih dahulu. Karena pramuka itu tidak lepas dari teknologi. Dan dari zaman sekarang ini hingga saat ini, teknologi itu tidak bisa dilepaskan dari pramuka. Kenapa? Pertama, pramuka harus maju. Kita lihat bahwa pramuka itu adalah milik masyarakat, bukan milik sekolah. Kita harus ingat juga. Karena yang namanya pramuka itu kan identik di sekolahan. Padahal pramuka tidak seperti itu. Pramuka itu milik masyarakat. Di desa, kantor desa bisa kita mendirikan pangkalan di depan. Misalkan di pondok pesantren atau di perkumpulan warga dan lain sebagainya, bisa kita membuat gugus depan. Bukan hanya di sekolah saja. Makanya teknologi yang ada itu harus betul-betul kita manfaatkan. Contoh, Jota Joti itu adalah teknologi yang digunakan di masa pandemi kemarin kan, kita seringan pakai itu Jota dan Joti. Kita lewat internet dan juga kita bisa lewat telepon dan lain sebagainya. Ini yang harus betul kita manfaatkan. Pramuka tidak boleh tertinggal. Pramuka harus kreatif. Ini sesuai dengan dasar dharma. Ya, rajin, terampil dan gembira. Kita ambil terampilnya. Kita harus terampil menggunakan ini. Tidak hanya misalkan begini, Kak, sekarang zamannya zaman teknologi. Bagaimana kalau pramuka itu gak usah masak? Kan kita punya handphone. Gunakan teknologi itu. Gak usah masak Kak, pesan aja GrabFood, GoFood gitu ya.
itu lebih praktis. Tidak seperti itu juga, karena pramuka juga punya tradisi. Kita harus ingat juga pramuka punya tradisi. Tradisi pramuka itu apa? Seperti berkemah, memasak. Itu adalah tradisi pramuka. Api unggun itu tradisi pramuka. Tidak lantas misalkan, kan sekarang ya teknologi, udah kita pakai aja teknologi nih. Kita kemahnya aja di hotel iya, kita pesen aja. Kita kemah, terus api unggunnya kita pakai itu aja, pakai lampu. Kan ada tuh lampu yang jadi kayak api itu ya. Pakai apa tuh yang kayak angin juga tuh, jadi kelihatannya kayak api. Kita pakai itu aja. Nggak bisa juga seperti itu. Tetap tradisi itu tidak bisa kita hilangkan. Tradisi yang harus tetap kita pegang. Karena kegiatan pramuka itu bukan hanya kegiatan dalam kelas, tapi di luar ruangan, di alam terbuka. Bagaimana ketika kita misalkan mengadakan perkemahan di tengah hutan, perkemahan di luar yang tidak ada listrik dan tidak ada kompor dan lain sebagainya, maka masak rimba, api unggun, dan memasang tenda itu hal yang sangat penting dan wajib anggota pramuka itu harus tahu. Pramuka itu harus bisa menghadapi segala macam alam, situasi dan kondisi yang kita akan tempati seperti ini. Makanya bahasa Cinanya mah daek ke daek kudu daek gitu ya. Mau nggak mau harus mau gitu. Pramuka harus tahu, harus mau memasak, harus mau membuat tenda, harus mau menggunakan ini yang ada di keterampilan pramuka seperti itu. Kan itu sudah tahu tadi ya. Kalau misalkan pramuka juga kita dengan teknologi, pramuka juga harus tetap maju. Tapi di sisi lain teknologi juga punya dampak negatif kan Kak? Ya, betul. Kalau boleh tahu dampak negatif dari teknologi di pramuka ini? Jadi dampak negatif dari teknologi ini adalah pertama, seperti tadi yang saya katakan, bisa membuat kita jadi malas karena teknologi ini, dampak teknologi. Kenapa? Contoh misalkan begini, kita menggunakan GPS ya, misalkan kita ke alamat mana nih, kita kan menggunakan GPS, belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan. Kenapa ketika kan sinyal itu nggak selalu ada gitu ya. Kita harus juga menggunakan insting kita, kemauan kita untuk mencari alamat itu, bukan hanya mengandalkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teknologi ini kita jadi terlalu saya emang nggak perlu latihan pramuka, di YouTube ya banyak ini. Saya nggak perlu pembina nih, di YouTube banyak, di internet juga ada, gitu kan ya. Cara-cara tali temali ini ada, nggak bisa. Tetap kita memerlukan pembina, kita memerlukan pamong, kita memerlukan figur yang mengarahkan kita seperti itu. Dan dampak negatif dari teknologi juga adalah ketika anak latihan, maka mereka tidak akan konsentrasi ketika mereka tertuju pada yang terus teknologi ya, entah itu laptop, entah itu yang lain dan sebagainya, akan merusak konsentrasi. Ini tantangan besar buat kita. Bagaimana caranya anggota pramuka membagi waktu semaksimal mungkin, membagi waktu sebaik mungkin, mana untuk latihan, mana untuk diri sendiri, mana untuk keluarga dan lain sebagainya. Ini harus kita, ini tanggung jawab kita sebetulnya sebagai senior, sebagai kakak kelas kepada adik-adik kita seperti itu. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, pasti juga banyak sekali dampak positif ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari kita jelaskan apa dampak positifnya dari tadinya teknologi? Ya, jadi teknologi itu diciptakan untuk mempermudah. Seperti tadi GPS, kita nggak perlu lagi dulu kan pakai tanda panah. Ya, kalau nyari jejak misalkan itu pakai tanda panah. Tapi sekarang tinggal pakai GPS aja. Boleh nggak Kak pakai GPS? Boleh. Boleh nggak kita Kak pakai kompas? Boleh. Kita misalkan nanya di alamat mana pakai GPS. Sekarang lo pakai GPS aja. Kita pakai GPS itu adalah jadi mempermudah. Teknologi diciptakan terus juga kemarin ketika masa-masa pandemi kita tidak bisa bertemu, berkumpul karena itu menjadi larangan.
Tapi dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, kita bisa tatap muka walaupun jauh dan sebagainya, dengan rapat gusupan, rapat ambalan dan lain sebagainya, bahkan mungkin rapat-rapat kabinet di negara manapun. Dulu ketika pandemi itu semuanya pakai teknologi, pakai internet, dan ini akan memudahkan komunikasi. Misalkan tadi, Kak udah di mana? Gitu kan? Kalau misalkan nggak ada teknologi ini, kayaknya gue di mana? Saya belum ketemu gue nih, udah mau jam 2 nih, seperti ini. Cara yang mulai itu teknologi. Banyak sekali positif dari teknologi yang mungkin ini yang harus kita manfaatkan. Sekali lagi harus kita manfaatkan. Pramuka juga mungkin bukan hanya sekedar telekomunikasi, karena pramuka itu di penegak ada satuan karya dari PT Telkom. Itu ada yang namanya Saka Telematika, dan juga dari Kominfo ada, ya. Saka Kominfo juga ada. Itu nanti akan kita, makanya penegak kita enak sebetulnya. Tapi cuma sayangnya di kita belum ada Telematika, belum ada Saka Telematika, Saka Telkom belum ada, telekomunikasi Kominfo itu kita belum ada. Jadi kalau kita sudah ada minat seperti itu, kita akan ada kerjanya broadcast, juga penyiaran dan lain sebagainya. Itu akan kita salurkan. Makanya satuan karya yang ada di gerakan pramuka itu sangat penting seperti itu. Dan ini akan memudahkan. Ini luar biasa. Podcast seperti ini juga memanfaatkan teknologi. Ini dampak positif. Jadi terlihat, wah, manfaat edukasi udah punya podcast. Ini akan menjadi promosi ke sekolah-sekolah lain. Misalkan kakak sekarang, saya punya anak didik, anak didik, saya pembina di sekolah MTS Anu, disebar tuh podcast. Oh iya, hebat tuh, udah ini ada daya tarik dari sini. Ini adalah memanfaatkan teknologi. Begitu juga ketika kita lomba, ketika kita latihan dan sebagainya, itu bisa kita gunakan teknologi itu untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita. Supaya apa? Jadi daya tarik buat yang lain. Bagi mereka yang tadinya di bawah aktif pramuka, misalkan di penggalan pramuka, maka akan tertarik melihat, wah, ada YouTube-nya nih, manfaatasi pramukanya. Oh iya, saya aktif pramuka, pengen masuk ke masa kursus. Ini yang akan dampak-dampak negatif positif ini yang sebetulnya yang sangat mengena terhadap kegiatan-kegiatan kita dan generasi terus menerus. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi seperti ini nanti minat mereka untuk ikut gerakan pramuka semakin bertambah seperti itu. Terakhir kita ada LSS dan masukan untuk pandangan pramuka dalam masalah agar tidak lalai dalam teknologi tapi juga tidak melibatkan seni dan karyanya. Terima kasih. Jadi dari pertama saya aktif di pramuka, saya selalu mengingatkan atau menerapkan yang pertama adalah adab karena saya basic saya madrasah. Adab, bagaimanapun juga adab harus dikedepankan. Etika, kita punya kode etik, ya, trisatya, jasa dharma. Ini yang harus kita pegang. Kenapa? Kalau kita sudah pegang itu, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, kita tidak akan lagi melalaikan waktu, kita tidak akan lagi menyalahgunakan teknologi. Misalkan, ini mah ini mah nggak boleh. Kita punya hati, pikiran, jiwa kita harus suci. Makanya ada tingkah laku, sopan santun, tata krama, semuanya adalah kode etik yang harus dijalankan. Kita harus terapkan. Jadi pramuka, saya yakin juga pramuka itu, gerakan pramuka itu adalah sebagai penangkal tawuran antar sekolah. Kita kan nggak pernah lihat antara tawuran pakai mereka hanya pakai pramuka kalau pakai bantara. Oh, bantara nih, bola ke sana, ampun, nggak mungkin seperti itu. Karena dari gerakan pramuka ini maka timbul-timbulan generasi-generasi yang patuh dan taat kepada peraturan. Makanya untuk mengatasi era teknologi ini, gerakan pramuka sangat dibutuhkan
kampanyenya, yang kampanye artinya ya, artinya gaungnya di masyarakat supaya kegiatan-kegiatan yang tidak baik, kegiatan-kegiatan yang tidak memberi pengajaran yang baik itu dihentikan atau dikurangi bahkan dihentikan. Ya, dengan kegiatan pramuka kita harus mengedepankan akhlak kita, adab kita. Dengan demikian maka kita bisa nyari mana yang baik, mana yang buruk. Teknologi kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, kita manfaatkan untuk masyarakat, bukan untuk diri pribadi ataupun golongan, akan tetapi untuk kita semua. Jadi era globalisasi, era teknologi ini betul-betul kita sikapi dengan baik, seperti itu. Keren banget bukan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Serdi ini. Maka dari itu hal yang dapat kita pelajari adalah kita sebagai anak pramuka juga tidak kalah ketinggalan zaman. Kita juga bisa berkarya, kita bisa menerapkan tradisi kita walaupun kita sudah ada di zaman teknologi ini. Jadi anak pramuka harus mengedepankan adat dan tradisi sehingga kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, sudah cukup sekian dari penyampaian hari ini, podcast hari ini. Dan jangan lupa follow akun media sosial kita, yakni Instagram kita @pramuka_mantusi dan YouTube kita Pramuka Mantusi. Terima kasih kepada Kak Sordi karena sudah ingin membagikan ilmu-ilmu kerennya kepada kita semua. Semoga ilmunya dapat kita ambil dan dapat kita cerna serta kita dapat terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup bincang-bincang kali ini. Saya selaku Fadla Mutadina, mohon maaf apabila salah-salah kata dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.